Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi peran Roh Kudus. Roh Kudus memegang peranan yang sangat penting dalam teologi Kristen. Ia bukan sekedar kekuatan atau pengaruh abstrak, melainkan pribadi ketiga dari Trinitas, setara dengan Allah Bapa dan Allah Putra atau Yesus Kristus. Namun memiliki peran dan fungsi khas. Mari kita telah beberapa peran utama dari Roh Kudus. Yang pertama, pemberi kehidupan dan kekuatan. Penciptaan. Dalam kitab Kejadian, Allah digambarkan melayang-layang di atas permukaan air sebelum penciptaan. Ini berada di kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Ini mengisyaratkan peran Roh Kudus dalam membawa kehidupan dan tatanan. Kelahiran baru. Yesus mengajarkan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yang ini berada dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5. Roh Kuduslah yang memperbarui hati dan memberikan kehidupan rohani yang baru. Kekuatan dan kemampuan. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Ia melengkapi mereka dengan karunia-karunia rohani untuk melayani dalam gereja. Yang kedua, pembimbingan dan mengajar kebenaran. Mengingatkan ajaran Yesus. Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan mengingatkan murid-muridnya akan semua yang telah ia katakan. Berada pada Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Roh Kudus membantu orang percaya memahami dan mengingat ajaran-ajaran Kristus. Memimpin kepada kebenaran. Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Ia menyingkapkan kehendak Allah dan membantu mereka memahami kitab suci. Memberikan hikmat dan wahyu. Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu rohani, memungkinkan orang percaya untuk memahami hal-hal yang melampaui akal budi manusia. 1 Korintus bab 2 ayat 10 sampai 13. Yang ketiga, penghibur dan penolong. Parakletos. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Parakletos pada Injil Yohanes bab 14 ayat 16, yang sering diterjemahkan sebagai penghibur, penolong, pembela atau penasehat dalam kesulitan dan tantangan hidup. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan dan damai sejahtera. Mendoakan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, Roh Kudus sendiri yang berdoa bagi kita dengan keluhan yang tidak berusaha. Pada Injil Roma bab 8 ayat 26, Dia menjadi perantara kita di hadapan Allah. Yang keempat, mempersatukan dan memenuhi gereja. Membaptis dalam satu tubuh melalui Kudus, orang percaya dibaptis menjadi satu tubuh Kristus, yaitu gereja. 1 Korintus bab 12 ayat 13. Ia adalah ikatan persatuan di antara orang-orang percaya. Memenuhi dengan karunia rohani. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya untuk membangun dan melayani gereja. 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Menghasilkan buah roh. Roh Kudus menghasilkan buah dalam kehidupan orang percaya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berada di Injil Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Buah satu roh ini adalah bukti kehadiran dan karyanya dalam hidup seseorang. Yang kelima, memeteraikan dan menjamin keselamatan. Meterai Allah. Roh Kudus adalah meterai Allah atas orang percaya, menandakan bahwa mereka adalah miliknya dan dijamin keselamatannya. Pada Injil Efesus bab 1 ayat 13 sampai 14. Uang muka warisan. Roh Kudus juga disebut sebagai uang muka atas jaminan warisan kekal yang akan diterima oleh orang yang percaya di dalam Kristus. Singkatnya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang aktif bekerja dalam kehidupan orang percaya dan gereja. Ia memberikan kehidupan, membimbing kepada kebenaran, menghibur dalam kesulitan, mempersatukan umat Allah dan menjamin keselamatan mereka.